Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi poros roda. Sebelum kita memasuki materi poros roda, baiknya kita berdoa menurut bacaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, di minggu kemarin kita sudah membahas materi mengenai diferensial. Untuk melanjutkan materi di pemindah tenaga ini, kita akan memasuki materi mengenai poros roda. Langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, tipe-tipe penggerak roda ini ada 4. Yang pertama itu front engine rear drive atau FERD, di mana mesin diletakkan di depan kendaraan, sedangkan roda yang menggerakkan kendaraan adalah roda bagian belakang. Bisa dilihat dari gambar ini engine-nya di sini, drive transmission, drive shaft, diferensial atau penggeraknya di bagian belakang. Lalu ada front engine front drive atau FEFD, di mana mesin diletakkan di depan kendaraan dan yang menggerakkan kendaraan adalah roda bagian depan. Ini ya, engine di depan dan penggeraknya itu ada di sebelah depan juga. Lalu ada rear engine rear drive atau RERD, di mana mesin diletakkan di belakang kendaraan dan yang menggerakkan roda bagian belakang. Ya, ini ada mesinnya, penggeraknya di bagian belakang. Yang terakhir itu ada 4-wheel drive atau 4WD atau AWD. Mesin diletakkan di depan kendaraan, sedangkan yang menggerakkan kendaraan adalah keempat rodanya. Baik roda depan maupun roda belakang sama-sama menggerakkan kendaraan. Maka untuk menggerakkan keempat roda tersebut dipasanglah transfer. Nah, ini ada transfer gas untuk menggerakkan keempat rodanya. Langsung masuk axle shaft. Pengertian dari poros penggerak roda adalah salah satu komponen sistem pemilihan tenaga, merupakan poros penggerak roda-roda di mana roda-roda dipasang pada axle shaft sehingga beban roda ditumpu oleh axle shaft. Axle shaft sendiri berfungsi untuk meneruskan tenaga gerak dari diferensial ke roda-roda. Nah, untuk jenis-jenis dari axle shaft sendiri itu dibedakan menjadi 2, yakni front axle shaft atau penggerak roda depan dan rear axle shaft, penggerak roda belakang. Nah, tadi sudah disinggung di depan ya, the front engine front drive itu adalah penggerak depan ya, atau front axle shaft. Sedangkan tipe front engine rear drive itu masuk di rear axle shaft atau sebagai penggerak roda belakang. Nah, untuk sedangkan pada kendaraan 4-wheel drive 4WD atau AWD, front axle shaft maupun rear axle shaft sebagai sama-sama penggerak ya, atau driving axle shaft-nya. Itu untuk jenis axle shaft. Lalu untuk fungsi axle shaft per tipenya. Yang pertama ini ada tipe rigid dan yang kedua ada tipe independen. Nah, untuk fungsi dari tipe rigid sendiri itu sebagai penerus putaran roda, lalu pendukung beban roda. Ini ya, ini adalah gambar dari axle shaft tipe rigid. Nah, untuk tipe independen sama sebagai penerus putaran ke roda, lalu pendukung beban roda, dan yang ketiga ada tambahan yaitu penstabil bagi kendaraan karena dilengkapi CV joint. Ini adalah gambar dari axle shaft pada tipe independen. Lalu untuk keuntungannya sendiri, untuk tipe keuntungan dan kerugian dari tipe axle shaft yang rigid
Itu keuntungannya yaitu konstruksi lebih kuat, cocok untuk kendaraan skala medium ke atas, mampu atau sanggup menahan beban berat, lalu momen yang dihasilkan terbilang besar ya. Untuk kerugiannya sendiri yaitu suspensinya keras, lalu saat kendaraan berjalan di medan yang berat, bodi kendaraan tidak stabil dan sudut beloknya kecil. Untuk keuntungan dan kerugian dari axle shaft tipe independen yaitu keuntungannya konstruksinya ringan, dari tipe rigid ya. Lalu mampu membuat sudut belok yang lebih besar. Lalu perawatannya mudah, dan yang terakhir bodi kendaraan lebih stabil bila dibandingkan axle rigid. Untuk kerugiannya sendiri tidak mampu menahan beban yang besar. Lalu pada bagian inner housing maupun outer housing mudah aus, harganya lebih mahal, serta memerlukan perawatan rutin atau berkala. Nah, lalu axle shaft menurut letak dudukan. Front axle yang berfungsi sebagai penerus putaran ke roda juga sebagai tempat penakel agar roda bisa dibelok-belokkan. Ini adalah gambarnya untuk front axle. Bagian-bagiannya, yang pertama ini ada front axle housing, lalu inner shaft, nomor 2 inner shaft, 3 outer shaft, 4 tapered roller bearing atau bearingnya. Lalu rear axle yang berfungsi sebagai penerus putaran dari side gear ke roda. Ini gambarnya. Untuk komponennya ada axle shaft nomor 1, 2 gasket, 3 axle shim, 4 axle retainer pad, 5 axle flank. Itu axle shaft menurut letak dudukannya. Nah, axle shaft menurut sistem penopangnya ada 3. Yang pertama ada half floating type atau setengah bebas memikul. Untuk gambarnya ini, pada tipe ini bantalan dipasang antara axle housing dengan axle shaft dan roda langsung dipasang pada ujung poros. Jenis ini bisa digunakan pada kendaraan jenis sedan, station wagon, dan jeep. Keuntungannya sendiri, konstruksi sederhana dan biayanya murah. Untuk kerugiannya, axle shaft menjadi bengkok akibat berat kendaraan langsung dipikul oleh poros. Jadi mudah bengkok. Jika patah roda tidak akan ada yang menahan. Itu untuk keuntungan dan kerugiannya dari tipe half floating type. Lalu 3/4 floating type ya, atau 3/4 bebas memikul. Bantalan dipasang antara axle housing dengan wheel hub dan axle shaft. Secara tidak langsung, axle shaft ikut memikul beban kendaraan. Jenis ini biasa digunakan pada truk ringan. Untuk keuntungan sendiri, berat kendaraan tidak semuanya diteruskan ke axle shaft sehingga axle shaft tidak bengkok. Bila terjadi axle shaft patah, masih ditahan oleh bantalan. Untuk kerugiannya, akibat gaya ke samping tetap menimbulkan kebengkokan. Untuk keuntungan dan kerugian dari tipe 3/4 floating type. Lalu, yang terakhir ada full floating type atau bebas memikul. Pada tipe ini, wheel hub terpasang kokoh pada axle housing melalui 2 buah bantalan, dan axle shaft hanya berfungsi untuk menggerakkan roda. Tipe ini banyak digunakan pada kendaraan berat ya, karena memiliki 2 bantalan sehingga terpasang kokoh ya. Keuntungannya, berat kendaraan seluruhnya dipikul oleh axle housing sehingga axle shaft tidak menjadi bengkok. Gaya ke samping juga tidak diteruskan ke axle shaft. Lalu faktor keamanan lebih baik dan sanggup memikul beban berat.
untuk kerugiannya sendiri biayanya mahal. Ketiga tipe tadi adalah Excel Sheet menurut sistem penopangnya. Nah, tipe-tipe Excel Sheet independen ada 4, bisa dilihat di gambar ya. Ini Build join, build join, build join, tripod join, tripod join, tripod join, tripod join, build join. Ini ada 4 tipe Excel Sheet independen. Lalu constant velocity join. Ini yang ada di Excel Sheet tipe independen. Untuk fungsinya sendiri sebagai penstabil posisi kendaraan terutama di jalan-jalan yang berlubang. Dengan dilengkapi CV join, maka pada saat kendaraan melaju di jalan yang bergelombang, maka posisi bodi kendaraan seakan-akan tidak terpengaruh oleh keadaan jalan. Sejajar ya, tetap sejajar. Karena dengan dilengkapi CV join, pada setiap gerakan di samping bisa bergerak putar, juga bisa bergerak memanjang, memendek, dan membuat sudut. Itu adalah fungsi dari constant velocity join. Untuk komponennya sendiri dari CV join yaitu seperti di gambar, join, stop axle shaft, bridge retaining ring, intermediate axle shaft, snap ring gears, inner CV join, outer CV join, ini axle-nya, ada axle nut-nya. Ini yang pertama ini ada outer race, gambar di sini. 2 ball cage, 3 inner race, 4 steel ball-nya. Ini ya, dalam sini ya, dalam sini dari CV join-nya. Lalu untuk cara kerjanya sendiri, pada saat jalan lurus dan rata, tenaga putar dari diferensial diteruskan oleh axle shaft melalui inner race bushing, steel ball, intermediate axle shaft, steel ball, outer race bushing ke roda. Pada saat itu steel ball diam sehingga CV join tidak membentuk sudut. Ini saat jalan lurus dan rata. Nah, sedangkan pada saat belok atau jalan tidak rata, tenaga putar dari diferensial diteruskan oleh inner race bushing ke steel ball, intermediate axle shaft, steel ball, outer race bushing ke roda. Di mana pada saat itu di samping sebagai penerus putaran dari intermediate shaft, steel ball juga bergerak pada inner race, sehingga CV join mampu membuat sudut yang memungkinkan kendaraan menjadi stabil. Itu adalah cara kerja dari CV join saat jalan lurus dan saat belok. Nah, mungkin itu penjelasan dari materi mengenai poros roda, mulai dari tipe-tipe dari poros roda hingga dari cara kerja CV join atau constant velocity join. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan pada kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa agar ilmu yang saya sampaikan bermanfaat ke depannya. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.